Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita, dan insya Allah ini adalah kajian terakhir di tahun 2022 ya. 2022. Jadi insya Allah kita akan ketemu tahun depan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan kesempatan, dan dua nikmat itu adalah nikmat yang paling banyak diabaikan oleh kita semuanya sebagai hamba Allah. Nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa memanfaatkan waktu ini insyaallah dengan baik. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, sedikit mengulang dari apa yang kita sudah bahas atau judul terakhir yang kita bahas pada bulan yang lalu, yaitu tentang hukum pernikahan. Jadi menikah itu hukumnya yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah makruh, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah mubah, dan yang kelima adalah haram. Ternyata ada yang haram. Nah, kalau kita melihat yang wajib itu adalah seseorang yang secara finansial ada, ya, secara finansial ada, dan kalau tidak menikah maka dia mengkhawatirkan dirinya untuk jatuh ke lembah yang salah atau masuk ke jalur yang salah, kira-kira begitu. Maka orang ini hukumnya adalah wajib untuk menikah. Mungkin sebahagian atau pada umumnya manusia berada pada level yang kedua, yaitu sunnah. Orang ini punya secara finansial ada, dan secara apakah dia kalau tidak menikah akan jatuh ke lembah yang salah tadi, atau dia bisa menjaga diri, dia masih bisa menahan diri, dia masih bisa menjaga diri, maka orang ini hukum menikahnya adalah sunnah. Yang ketiga adalah haram. Ada seorang laki-laki yang secara finansial tidak punya, dan juga tidak punya kemampuan secara seksual. Tidak punya kemampuan secara seksual, tidak punya juga kemampuan secara finansial. Maka orang ini haram hukumnya untuk menikah, kecuali dia akan naik menjadi mubah atau makruh kalau misalnya perempuan yang akan dinikahinya itu menerima apa adanya. Misalnya si perempuan mengatakan bahwa bagi saya yang penting status, punya suami,
saya tidak terlalu membutuhkan, atau saya tidak butuh dalam bahasa kita ya, tidak tidak terlalu mementingkan bahwa dia punya kemampuan seksual atau dia punya kemampuan finansial. Bagi dia hanyalah atau cukuplah sebagai status saja bahwa dia sudah menikah, dia punya suami, dan itu baginya sudah cukup. Maka boleh jadi laki-laki yang tadinya haram untuk menikah bisa masuk pada kategori yang berikutnya adalah makruh atau mubah. Makruh atau mubah. Maka yang makruh adalah seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya. Itu yang saya bilang tadi, asalnya adalah haram laki-laki ini, tapi karena perempuan yang akan dinikahinya menerima apa adanya dengan kondisinya, dengan semua kondisi yang ada, maka maka dia berubah menjadi, naik sedikit menjadi makruh, dari haram menjadi makruh. Dan yang terakhir adalah mubah. Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang. Jadi ya ada orang yang secara finansial mungkin punya, mungkin tidak punya, itu tidak menjadi syarat. Secara seksual juga tidak mengkhawatirkan dirinya untuk jatuh pada lembah yang salah, pada jalan yang salah, maka orang ini hukumnya mubah atau boleh saja gitu. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ada beberapa subjudul yang mungkin kita tidak akan membahas terlalu panjang karena sebahagian kita sudah melewatinya, terutama dalam bab melamar ya, atau meminang. Cuma ada beberapa catatan. Yang pertama adalah sebelum kita masuk pada bab tentang meminang atau melamar, maka yang pertama adalah larangan untuk bagi orang yang, larangan membujang bagi orang yang mampu menikah. Mohon maaf, larangan membujang bagi orang yang punya kemampuan untuk menikah. Jadi punya kemampuan secara finansial ada, seksual ada, tapi kemudian dia tidak mau menikah. Kenapa? Alasannya adalah menikah itu merepotkan, menikah itu yang tadinya dia punya gaji 10 juta dia bisa nikmati sendiri, sekarang harus berbagi dua. Dan nanti kalau punya anak akan tambah merepotkan lagi karena akan akan bertambah bebannya dan seterusnya. Itu mungkin biasanya bagi laki-laki. Jadi tidak mau menambah beban, padahal secara kemampuan dia memiliki semua kemampuan yang ada. Dia memiliki syarat-syarat yang ada. Tetapi ada satu prinsip yang juga dia miliki adalah dia tidak ingin menanggung beban yang ada misalnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan orang yang seperti ini ketika Nabi mengatakan, laisa minna man khasa aw ikhtasa. Tidak, orang yang mengebiri atau minta dikebiri tidak termasuk bagian dari golongan kami. Rawahu Tabrani. Itu larangan tentang tidak bolehnya seseorang untuk membujang kalau dia punya kemampuan untuk menikah. Nah, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang masuk dalam kategori itu. Berikutnya adalah misal seorang anak muda, anak-anak kita di depannya ada dua pilihan. Pilihan pertama menikah, pilihan kedua adalah berangkat haji. Nah, kalau sekarang kan mungkin agak susah kita untuk memilih ya, bukan susah dalam arti ini, karena sekarang untuk berangkat haji itu butuh waktu yang panjang, kecuali kalau kita punya uang ya. Kalau punya uang, sekarang kalau punya uang 250 juta tahun ini bisa berangkat, maksudnya tahun depan ya, tahun haji depan bisa berangkat. Tapi kalau uangnya hanya ada sekitar 150 sampai 200 juta, dia masih bisa antri 3 sampai 5 tahun, bahkan mungkin sampai 7 tahun haji plus ya, haji plus.
Kalau uangnya baru 25 juta, maka dia akan antri sampai untuk Kabupaten Bogor sudah masuk angka 21 tahun hari ini. 21 tahun antriannya Bogor ya. Bogor. Jadi misal ada pilihan tadi menikah dulu apa haji dulu, berarti menikah dulu ya. Gampang lah memilihnya kalau begitu. Kenapa? Karena haji sudah jelas. Mau yang kalau ada uangnya sekian, maka dia berangkat sekian dan seterusnya. Tapi andai pilihan itu benar-benar ada, andai pilihan itu benar-benar ada bahwa ini tahun ini mau menikah atau mau berhaji, dan kesempatan dua-duanya ada, dia bisa berhaji, dia bisa menikah, dan tentu hanya tidak bisa memilih dua-duanya. Kalau punya uang 500 juta bisa memilih dua-duanya ya. Kalau uangnya cuma 250 juta berarti dia hanya bisa haji furoda misalnya gitu ya. Jika seseorang merasa perlu untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan, maka dia diwajibkan untuk mendahulukan pernikahan daripada menunaikan ibadah haji. Jika. Sementara kita tahu bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima. Artinya belumlah sempurna Islam seseorang yang punya kemampuan kalau belum menunaikan ibadah haji. Sementara menikah itu bukan bagian dari rukun Islam. Ya, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menikah itu adalah setengah dari agama. An-nikahu nisfuddin, kata Rasulullah kan begitu ya. Nikah itu adalah setengah dari agama. Maka biasa kan kita mendengarkan MC misalnya mengatakan alhamdulillah hari ini seseorang yang akan menyempurnakan agamanya. Karena menikah itu adalah setengah dari agama kita. Tapi dia bukan rukun Islam. Maksudnya bahwa tidaklah menjadi syarat bahwa seseorang itu disebut muslim yang sempurna menikah atau tidak menikah. Jadi menikah bukanlah hal yang menjadi rukun daripada Islam itu sendiri. Tetapi haji adalah merupakan rukun Islam. Maka kemudian jika pilihan itu benar-benar ada pada seseorang, maka lihat kondisinya. Dia punya kemampuan untuk berhaji. Naik namanya misalnya, tapi kalau dia berhaji, maka berarti dia menunda pernikahannya. Sementara bagi dia kalau dia tidak menikah, maka dia mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus pada lomba yang salah yang kita bilang tadi. Maka kira-kira yang kalau kita kembali kepada hukum haji tadi, hukum menikah, dia sesungguhnya sudah ada pada hukum wajib. Dia ada pada hukum wajib. Tapi dalam waktu yang sama dia punya kewajiban yang lain untuk menunaikan ibadah haji. Maka manakah yang didahulukan? Maka sekali lagi, kalau dia mengkhawatirkan dirinya untuk jatuh pada lembah yang salah tadi, maka dia diwajibkan mendahulukan menikah, haji belakangan, haji tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Jadi menikah terlebih dahulu. Jika itu terjadi, kecuali maka dia diwajibkan untuk mendahulukan pernikahan daripada menunaikan ibadah haji. Tetapi jika tidak ada kekhawatiran akan terjebak pada perzinahan, maka ibadah haji lebih utama didahulukan. Jika tidak ada kekhawatiran itu, maka ibadah haji lebih utama didahulukan karena dia adalah rukun Islam. Begitu pula ibadah-ibadah lain yang hukumnya fardu kifayah seperti menuntut ilmu dan jihad, lebih diutamakan pelaksanaannya daripada pernikahan jika yang bersangkutan tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan tadi itu. Jadi ukurannya di situ. Nah, sekali lagi kalau kita kembali pada hukum menikah tadi, maka ketika seseorang ada pada hukum yang pertama yaitu wajib, maka sesungguhnya menikah harus didahulukan dari semuanya. Didahulukan dari haji, didahulukan daripada pergi berjihad, didahulukan daripada pergi menuntut ilmu.
Nah, cuma sekarang kan mungkin sekarang lebih kondusif karena biasanya ada mahasiswa yang misalnya berani dalam waktu yang sama menjadi mahasiswa atau masih belajar, dan dalam waktu yang sama pula dia menikah. Ada banyak kita temukan yang hal-hal yang seperti itu. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, berikutnya adalah hukum menolak pernikahan. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang yang sudah cukup umur, dan tidak ada yang menghalangi untuk menikah kecuali kelemahan dan kesesatan. Jadi itu ya tentang seseorang yang sudah memiliki syarat-syarat yang ada. Nah, bagaimana jika orang ini menolak untuk menikah? Apa hukumnya? Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa praktek kerahiban saudara-saudara kita misalnya dari kaum Nasrani yang menjadi biarawan dan biarawati itu kan mereka tidak boleh menikah. Karena memang begitu tuntutannya. Begitu tuntutannya. Kalau mereka mau jadi biarawan atau biarawati, maka itu konsekuensinya. Ya, kalau mau menikah jangan pernah masuk ke dunia, mereka tidak boleh masuk ke dunia itu gitu. Sebab penolakan terhadap pernikahan dapat menghilangkan manfaat dan keutamaan pada diri seseorang. Jadi orang-orang yang punya kemampuan tadi menikah, ya, secara finansial ada, secara seksual ada, lalu kemudian dia tidak menikah, maka ada kemanfaatan yang terabaikan atau yang tersia-siakan. Nah, dengan penjelasan sekilas mengenai hikmah di balik pernikahan, sudah sepatutnya pemeluk ajaran Islam mau termotivasi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan mempermudah pelaksanaannya sehingga laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan pernikahan. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, titik poin yang di sini adalah bagaimana agar kita memudahkan atau mempermudah pernikahan itu. Maka kalau ada yang viral baru-baru ini ya, saya lupa namanya, yang laki-laki yang karena gagal menikahi seorang perempuan, lalu mereka membuat nikah-nikahan itu. Jadi pura-pura, karena undangan sudah disebar, tenda sudah disewa, pesta sudah siap, makanan sudah dipesan dan seterusnya. Tiba-tiba yang pihak perempuan, saya tidak tahu yang mana tetapi intinya bahwa batal menikahi perempuan itu, maka agar tidak mempermalukan keluarga, maka direkayasalah dengan pura-pura menikah dengan saudaranya. Saudara maksudnya saudara, bukan saudara kandung ya, familinya lah, kira-kira begitu, familinya. Lalu terjadilah pernikahan yang direkayasa itu, karena hanya untuk menutupi aib yang ada. Undangan sudah disebar, tidak mungkin didatangi lagi satu persatu. Kemudian makanan jamuan sudah dipesan, tenda sudah dipasang dan seterusnya. Nah, intinya kita kembali ke inti, bahwa hukum menolak pernikahan itu adalah tidak dibolehkan jika yang bersangkutan adalah sudah memenuhi syarat-syarat yang ada. Kembali kepada tadi, larangan untuk membujang. Nah, ada tema-tema mungkin yang kita tinggalkan sementara, misalnya tentang tema memilih pasangan, karena kita sudah melewati, hampir semua kita sudah melewati itu. Maka saya ingin masuk pada judul yang lain. Misalnya ketika orang memilih pasangannya,
maka pertama adalah melihat lingkungan atau keluarga. Saya kira itu kita sudah lewati lah itu. Itu bab yang kita sudah lewati. Yang kedua adalah, atau mungkin buat anak-anak kita ya, buat anak-anak kita adalah melihat keturunan orang yang atau perempuan yang akan dilamar, misalnya gitu ya. Terutama dalam hal dalam hal kesuburan. Jadi lihat keturunannya. Oh ini adalah keturunan yang anaknya banyak, misalnya anaknya banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya sangat menganjurkan seseorang untuk memilih perempuan yang punya banyak keturunan. Karena Nabi mengatakan tazawwajul wadudal walud, nikahilah perempuan-perempuan yang punya cinta, yang punya rasa kasih sayang, dan juga punya kemampuan untuk melahirkan banyak. Ya, tazawwajul wadudal walud kata Rasulullah. Nah itu antara lain. Kemudian tentu dari sisi dari sisi wajah itu, walaupun itu relatif, tapi itu masuk dalam kategori yang menjadi syarat bahwa seseorang yang akan menikah tentu melihat paras atau wajah. Berikutnya adalah ini buat anak-anak kita ya Pak, buat anak-anak kita. Saya kasih catatan karena poin ini adalah mengatakan mendahulukan memilih yang perawan. Ya. Mendahulukan memilih yang perawan ketimbang dengan mencari yang janda misalnya. Walaupun kemudian orang yang menikahi janda misalnya karena dengan niat yang baik, maka tentu punya pahala sendiri, punya keutamaan sendiri. Tapi dalam hal ini adalah jika harus memilih antara dua, maka pilihlah yang perawan untuk anak-anak kita. Saya selalu mengatakan untuk anak-anak kita, karena saya tidak lagi memikirkan bahwa Ustadz Salim akan melamar perawan gitu, misalnya gitu. Walaupun itu bukan sesuatu yang mustahil ya, bukan sesuatu yang mustahil gitu. Jadi, saya tidak memprovokasi Ustaz. Kemudian hendaknya mencari yang sepadan. Nah ini penting. Mencari yang sepadan. Yang sepadan itu atau sekufu dalam bahasa agamanya. Jadi carilah yang sekufu, Karena pasti seiman sudah pasti. Karena itu menjadi syarat ya, menjadi syarat. Setelah seiman maka cari yang sekufu, yang sepadan. Bahkan misalnya Imam Syafi'i itu sangat detail tentang antara bangsawan dan non bangsawan. Jadi antara yang bangsawan memilih yang bangsawan misalnya begitu. Kalau dia laki-lakinya kaya atau perempuannya kaya, tentu juga berharap yang datang adalah yang kaya atau melamar yang kaya. Kalau yang biasa-biasa saja, yang biasa-biasa saja. Jadi hendaknya memilih yang sekufu. Tapi ini bukan syarat. Ini bukan syarat. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang ada ketika misalnya kita akan memilihkan anak-anak kita, maka pilihlah yang sekufu atau yang seimbang. Karena Bapak sekalian, saudara sekalian, walaupun tidak semua kejadian itu ada juga orang yang beruntung, seorang laki-laki biasa-biasa saja tapi dapat anak orang kaya misalnya, atau seorang perempuan yang biasa-biasa saja tapi kemudian dilamar oleh anak orang kaya. Ada juga yang terjadi begitu, atau bahkan mungkin banyak terjadi begitu. Tetapi pada dasarnya adalah hendaklah mencari yang sekufu atau yang seimbang atau yang sepadan. Karena kita khawatirkan kalau misalnya laki-laki yang sederhana lalu menikahi perempuan kaya raya misalnya, perempuan yang kaya raya, maka yang akan terjadi atau boleh yang dikhawatirkan adalah nanti pihak perempuan akan melecehkan si laki-laki. Misalnya begitu.
Atau sebaliknya juga bisa demikian, karena perempuan yang biasa-biasa saja, laki-lakinya adalah orang kaya misalnya, maka dia bisa melecehkan dari untuk bagi perempuan misalnya, dan itu yang tidak diharapkan sebenarnya terjadi. Tetapi kalau masing-masing dua pihak yang berbeda jauh dari sisi harta misalnya, dan saling menerima, memaklumi dan seterusnya, tentu itu tidak ada masalah. Yang kita khawatirkan, yang kita jaga adalah kalau misalnya tiba-tiba gara-gara ketidakseimbangan dari sisi harta itu, lalu terjadilah sesuatu yang kita tidak inginkan dan seterusnya. Berikutnya adalah ini yang kelima, yang menjadi catatan terakhir adalah hendaklah yang sepadan. Nah, berikutnya adalah kalau perempuan memilih suami. Sekarang kita yang punya anak perempuan, tadi yang bapak-bapak saya dan bapak-bapak yang punya anak laki-laki, itu kriteria yang kita cari buat anak-anak kita. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya anak perempuan, sesalim punya anak perempuan, mencari suami, memilih suami. Seorang wali atau orang tua hendaknya memilihkan calon suami bagi anak perempuannya. Jadi itu tanggung jawab kita, Pak, sebagai ayah. Memilih. Jika yang datang ada beberapa orang dan seterusnya, maka tentu hak ayah atau hak sebagai wali untuk memilih satu di antara yang kira-kira sesuai, yang sesuai lah dengan anak-anak kita. Hendaknya orang tua menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang memiliki pemahaman tentang agama. Maka catatannya Bapak sekalian adalah satu agama. Maka Nabi mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'al takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika anak gadismu dilamar oleh seorang laki-laki yang engkau suka agama dan akhlaknya, ya, mimman tardawna dinahu wa khuluquhu, agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah mereka. Itu catatan paling penting tentang seorang ayah, seorang wali untuk anak-anak perempuannya. Jadi Bapak sekalian, saudara sekalian, hendaklah kita memilih calon suami dari anak-anak kita dari dua kriteria itu. Adapun yang lain-lain, bahwa dia sudah punya pekerjaan, dia sudah mapan dan seterusnya, dia anak orang kaya dan lain-lain sebagainya, itu adalah tambahan-tambahan saja, pertimbangan-pertimbangan tambahan. Tapi yang tidak bisa kita abaikan adalah pertimbangan pertama dan pertimbangan yang kedua, agama dan akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kata Rasulullah, wa khuluquhu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, maka nikahkanlah ia. Begitu ya, Pak. Itu catatan paling pentingnya di nomor 1 dan nomor 2. Nomor berikutnya adalah, ya, silakan menjadi pertimbangan. Itu kalau seseorang atau bagi seorang orang tua atau seorang wali yang punya anak perempuan, maka cara menentukan atau cara memilih calon pasangan atau calon suami dari anak-anak gadisnya adalah mengutamakan yang agama dan akhlaknya. Kalaupun kemudian si fulan atau si calon itu adalah yang agamanya bagus, tadi akhlaknya bagus, tapi kemudian dia anak orang kaya atau dia sudah mapan dan seterusnya, tentu itu jauh lebih diutamakan. Tapi nomor 1 dan nomor 2 adalah nomor hal yang paling pokok yang kita tidak bisa abaikan. Karena Bapak sekalian, nauzubillah, kalau misalnya kita memilih atau memilihkan jodoh dari anak-anak kita dari orang-orang yang kaya raya atau mapan,
sudah punya pekerjaan atau penghasilan yang apa namanya mungkin jauh di atas rata-rata, tapi kemudian tidak punya agama, tidak sholat 5 waktu dan seterusnya, atau tidak punya akhlak, tidak punya sopan santun, maka apa arti dari pernikahan anak-anak kita? Ada tetangga saya, Pak, tahun lalu laki-laki itu datang melamar anak gadisnya. Sekarang sudah menikah, alhamdulillah. Lalu tes pertamanya adalah baca Quran. Tes pertamanya baca Quran. Ya, setelah laki-laki ini menyatakan niatnya hendak melamar anak gadisnya, maka dia tanya, "Kamu bisa baca Quran? Coba kamu baca Quran dulu." Baca Qurannya mohon maaf belepotan. Apa kata bapaknya? "Kalau begitu kamu pulang dulu. Setelah lancar baca Quran baru datang lagi." Saya tidak tahu. Saya berbulan-bulan kemudian saya beranikan diri bertanya, "Pak Haji, kapan kapan si ini si anak di sini akan menikah?" "Oh ya, sebentar lagi Ustaz. Alhamdulillah bulan lalu sudah datang sudah datang melamar dan sudah memenuhi syarat yang saya sudah sampaikan sebelumnya." Jadi ini luar biasa, dan mungkin jarang-jarang calon mertua yang ngetes calon menantunya dengan kamu bisa ngaji apa enggak gitu. Nah, itu salah satu. Tapi ini tidak boleh kita abaikan agama dan akhlaknya. Khususnya Bapak sekalian, saudara sekalian yang punya anak-anak perempuan ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita akan melewati lagi. Ya. Jika misalnya adalah perempuan yang akan dipinang atau dilamar, kalau kita dilamar. Karena mungkin ada catatan sedikit, Pak, ya. Karena kita di Indonesia itu mengenal ada istilah tunangan. Ya. Dalam Islam tidak ada tunangan, Pak. Yang ada adalah lamaran. Karena tunangan itu kan belum mengikat sebenarnya, ya. Walaupun sudah ada cincin tunangan biasanya, ada tukar cincin. Dan mohon maaf juga, tukar cincin tidak ada dalam Islam, ya. Tidak ada dalam Islam tukar cincin dan seterusnya itu. Kalau mau kasih cincin nanti saat pernikahan kasih hadiah istrinya, terserah mau kasih apa, mau kasih sebanyak-banyaknya. Nah, tapi tidak ada istilah cincin tunangan, karena itu kan akan mengikat seseorang dalam waktu yang lama. Dan kita tidak tahu, Pak, apa yang terjadi pada waktu-waktu antara tunangan dengan lamaran dan nikahan itu. Kan itu panjang prosesnya. Maka Bapak sekalian yang punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, maka kalau ada laki-laki atau kalau anak laki-laki kita hendak melamar anak calonnya misalnya, maka yang kita lakukan adalah melamar, bukan dengan tunangan. Ya, bukan dengan tunangan. Karena dengan tunangan itu kan belum ada ikatan, Pak. Tunangan itu belum ada ikatan. Kalau lamaran itu sudah ada ikatan. Ya, sudah ada ikatan. Kalau lamaran, kalau seorang perempuan sudah dilamar, maka tidak boleh ada laki-laki lain yang melamar berikutnya sebelum laki-laki yang pertama itu mundur atau batal misalnya, Dan itu kalau sudah istilahnya sudah khitbah, sudah dilamar. Tapi kalau tunangan itu kan belum ada ikatan apa-apa. Apa istilahnya, hanya pesan kali ya, tolong ya Pak, simpankan anak gadis Bapak untuk saya, kan itu mungkin kira-kira makna daripada tunangan itu. Kalau lamaran itu sudah masuk pada tahapan menjelang pernikahan. Nah, kira-kira begitu. Nah, Bapak sekalian,
perempuan yang boleh dilamar satu adalah perempuan yang akan dipinang, tidak mendapati sesuatu yang menghalanginya untuk dinikahi secara syar'i. Tidak ada halangan. Dia bukan muhrim, dia bukan ada seterusnya gitu ya. Jadi perempuan yang memang sudah memenuhi syarat untuk dinikahi. Yang kedua, perempuan yang akan dipinang tidak dilamar, tidak sedang dilamar laki-laki lain yang dilamar secara syar'i. Jadi kata Rasulullah, tidak boleh melamar lamaran orang lain, ya. Tidak boleh khitbah saudara kita. Jadi kalau seorang perempuan sudah dilamar oleh seseorang, maka seorang lain tidak boleh masuk untuk melamar dia sebelum yang bersangkutan mundur, atau sebelum diadakan pembatalan terlebih dahulu. Nah, teknis ya tentang pembatasan itu adalah teknis. Misalnya mungkin pihak perempuan yang mundur atau mungkin pihak laki-laki yang mundur, bisa jadi. Nah, kalau terjadi demikian, kalau seorang perempuan sudah dilamar, maka tidak boleh ada laki-laki lain yang datang melamar. Mungkin yang datang berikutnya adalah lebih ganteng, lebih kaya, lebih pintar, lebih segala-galanya misalnya. Tapi tetap dia sudah dilamar oleh laki-laki yang pertama. Maka tidak boleh ada laki-laki lain yang datang melamar jika perempuan itu sudah dalam status lamaran orang lain. Itu yang dua hal itu ya. Yang perempuan yang boleh dilamar, yang tidak sedang dalam lamaran orang lain. Dua catatan itu yang paling penting bagi kita sebagai, misalnya kita sebagai laki-laki yang akan melamar seorang perempuan. Nah, bagaimana kalau perempuan itu sedang dalam masa iddah? Masa iddah Pak ya, masa dia sedang ditalak suaminya. Ya. Sedang ditalak suaminya. Apakah talak 1 atau talak 2? Atau mungkin talak 3? Talak 3. Kalau perempuan itu dalam masa iddah, maka tidak boleh dilamar secara terang-terangan. Tidak boleh diberi tidak boleh diberi harapan. Tidak boleh diberi bahasa-bahasa yang mengandung harapan bahwa kita akan melamarnya atau seseorang akan melamarnya. Jika perempuan itu dalam masa iddah, masa menanti rujuknya suami. Ya. Karena nanti akan kita bicara tentang talak ya, tentang talak. Karena perempuan yang misalnya ditalak oleh suaminya pada talak 1 dan talak 2, maka masa iddahnya, walaupun nanti ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Kalau perempuan itu masih haid. Tapi kalau perempuan itu sudah tidak haid, sudah menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Masa iddahnya adalah 3 bulan. Kalau dia ditalak 3, maka sama dengan itu. Setelah 3 kali suci, baru dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Kenapa ini penting Bapak dan Saudara sekalian? Karena kan ya sering kita mendengarkan sebenarnya kalimat-kalimat mungkin bercanda ya Pak, kutunggu jandamu. Ya, sering kita mendengar kalimat-kalimat itu kan, kutunggu jandamu. Nah, ini sudah janda beneran. Ketika laki-laki yang mengatakan tadi kutunggu jandamu, tiba-tiba ketemu dengan orang yang benar-benar tadi ditunggu jandanya, tunggu jandanya. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika wanita perempuan ini dalam masa iddah itu tidak boleh ada pelamaran. Karena ada kemungkinan suaminya akan rujuk. Ya, sebelum masa iddahnya habis. Nanti akan kita bicara masa iddah. Masa iddah bagi perempuan, sekali lagi ada yang sebagian ulama mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Apa bedanya? Beda Pak. 3 kali suci, 3 kali haid artinya pada tetesan pertama, pada haid yang ketiga habis masa rujuknya suami. Kalaupun dia mau rujuk, maka dia harus akad nikah.
Jadi kan perempuan dicerai dalam keadaan suci, lalu dia haid 1, haid 2, haid 3. Pada tetesan pertama di haid ketiga, maka habis masa iddahnya. Tiba-tiba suaminya datang, bu, saya mau balik, saya mau rujuk, tapi sudah haid ketiga, nggak boleh Pak. Harus akad lagi, mahar lagi, akad lagi, ada saksi lagi gitu, saksi lagi. Ada pesta-pesta kecil lah kira-kira begitu dia. Ada biaya lah, ada biaya. Tapi kalau sebelum haid yang ketiga suaminya rujuk, suaminya kembali, rujuk artinya kembali apa? Rujuk atau kembali, maka ya tinggal masuk saja, masuk rumah selesai. Tidak perlu ada kata walau tanpa kata. Yang penting tadinya suami pergi, sekarang dia pulang ke rumah, dia rujuk, ya, dia rujuk. Maka kemudian ya selesai. Tapi kalau yang berpendapat tadi bahwa 3 kali haid, maka pada tetesan pertama di haid yang ketiga habis masa iddah. Mau rujuk, mau kembali, akad lagi. Nah, kalau 3 kali suci berarti setelah haid yang ketiga menunggu 3 kali suci sebelum haid yang keempat dari talaknya, maka dia lebih panjang waktunya. Kalau mau dibulatkan, kalau misalnya 3 kali haid itu persis 3 bulan, maka kalau 3 kali suci itu 3 bulan 3 pekan, kira-kira Pak, 3 bulan 3 pekan, kurang lebih. Maka sebelum haid yang keempat dia masih punya waktu rujuk, jadi ada tambahan waktu kira-kira 3 pekan lebih panjang. Dalilnya satu Pak, yaitu Allah mengatakan salasata quru, 3 quru. Nah, kata quru sebagian memaknainya sebagai 3 kali haid, sebagian memaknainya sebagai 3 kali suci. Jadi hati-hati Bapak ya, hati-hati bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, kita semuanya. Kalau misalnya menjatuhkan talak kepada istri, maka terhitung dari situ tinggal menunggu waktu apakah mau 3, tapi tidak harus sampai ujung ya. Hari ini menjatuhkan talak, sore nanti misalnya pagi menjatuhkan talak, sore nanti mau rujuk silakan saja. Tiba-tiba hatinya sudah ya ada dingin lagi lah, kira-kira begitu, kembali. Jadi tidak ada waktu paling cepatnya kapan, itu tidak ada. Yang ada paling lamanya, ya. Paling lamanya antara 3 kali suci atau 3 kali haid, Kalau perempuan itu sudah menopause, sudah tidak haid, maka 3 bulan, ya. Hitung 3 bulan dari waktu menjatuhkan talak. Insya Allah nanti kita akan bicara talak lebih, karena ini lebih biasanya lebih hangat membicarakan tentang itu. Kenapa? Karena Bapak sekalian, yang seperti yang saya pernah sampaikan di awal, bahwa kenapa ini penting kita belajar atau ya kita bahas tentang bab ini, karena Rasulullah SAW misalnya bicara tentang talak, Nabi mengatakan salasatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya tetap serius, dan bahkan 3 perkara itu bercandanya pun hasilnya serius. Al-nikahu wat talaku wal itaq, kata Nabi. Nikah, talak, dan pembebasan budak. Nah, sekarang kita tidak punya budak, tinggal 2 hal yang seriusnya serius, kemudian bercandanya serius. Maksudnya walaupun kita bercanda, hasilnya serius. Saya kasih contoh, misalnya seorang suami, seorang laki-laki ketemu pacar lamanya misalnya. Mas, gimana pernikahanmu dengan istrimu? Oh, saya sudah tidak punya istri. Padahal dia baik-baik tadi keluar dari rumahnya pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi. Tapi karena ketemu dengan cinta pertamanya misalnya, tiba-tiba mengatakan, "Oh, saya sudah tidak punya istri, saya sudah cerai." Pak, jatuh talak 1, Pak. Pak, dia bercanda. Dia membohongi orang, ya. Dia membohongi perempuan itu. Dia tahu bahwa dia berbohong. Dia bercanda, dalam artinya dia bercanda gitu.
Kata orang kalau bersumpah kasih goyangin jempol kaki ya. Artinya tidak serius. Nah, mau goyang jempol kakinya mau gimana? Pokoknya dia mengatakan begitu, jatuh talak 1, Pak. Jatuh talak 1. Kalau misalnya ketemu lagi pada besok ketemu lagi perempuan lain, kan Mas kan sudah beristri. Oh tidak, saya sudah ceraikan istri saya. Jatuh talak 2, Pak. Siang-siang malam-malam dia pulang ke rumahnya, dia rujuk lagi. Oke, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi jatah talaknya sudah habis karena sudah 2. Ya, at-talaqu marratan. Talak itu hanya 2 kali. Ketemu perempuan ketiga pada suatu waktu lagi, dia mengatakan, "Oh, saya sudah ceraikan istri saya." Misalnya gitu ya. Jatuh talak 3 detik itu pula. Maka detik itu pula dia tidak boleh lagi kembali ke rumah. "Ustaz, saya cuma bercanda. Saya cuma pura-pura bohong perempuan itu supaya dia mau sama saya." Anda bercanda atau Anda serius, jatuh talak 3. Dan Pak, mohon maaf, banyak di masyarakat kita yang seperti itu. Banyak di masyarakat kita yang seperti itu. Dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan bercerai. Misalnya, "Oh, saya tidak punya istri." Padahal dia punya istri gitu. Itu jatuh talak, Pak. "Oh, saya sudah cerai," padahal dia baik-baik tadi keluar dari rumahnya, izin baik-baik, dicium tangan oleh istrinya misalnya gitu ya. Tapi ketemu orang mengatakan, "Oh, saya sudah cerai," Pak, jatuh talak 1, Pak. 2 kali jatuh talak 2, 3 kali jatuh talak 3. Kalau talak 3 sudah jatuh, dia tidak boleh lagi kembali ke rumah. Karena yang di rumah itu sudah orang asing. Anak kira-kira begitu. Nah, kita kembali ke tadi yang jadi tidak boleh melamar perempuan. Dia closingnya tidak boleh melamar perempuan yang dalam masa iddah atau dalam masa penantian suaminya rujuk. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.